Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dari video-video saya sebelumnya, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan video yang akan kita mulai ini, supaya teman-teman jelas. Dan saya sangat sarankan sebelum menonton video ini, kalian bisa nonton video saya sebelumnya yang ini. Nah, atau setelah kalian nonton video ini masih tidak paham, silahkan nonton video yang ini supaya kalian menjadi paham, karena ini ada kaitannya dengan video yang lain, karena tutorialnya agak sedikit tidak jelas, makanya saya akan menjelaskan beberapa di video ini. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi singkat ceritanya begini, salah satu subscriber saya yang sekaligus ternyata itu teman saya nggak tahu ternyata dia subscribe YouTube saya itu, dia memesan saya di Telegram, dia ngechat, jangan sih, tanya sih, Mas, kok saya nembak wifi pakai tenda N301 tidak bisa? Padahal jaraknya nggak jauh-jauh amat. Nah, karena kebetulan dia teman saya dan rumahnya juga agak deket dengan saya, ya 7 menitan lah dari rumah saya. 7 menitan dari rumah saya, makanya saya menawarkan saya untuk membantu dia instalasinya. Nah, ini videonya, mari kita simak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berbeda dengan biasanya. Biasanya saya di rumah. Ini saya kebetulan teman saya mengkontak. Dia mengikuti YouTube saya dan mau minta tolong disettingkan di rumahnya. Aduh, gelap cuy. Nah, ini saya sudah sampai depan rumahnya. Dia ngontak saya lewat Telegram. Dan ini kebetulan rumahnya dekat, jadi saya mau begitu ya. Saya bawa alat-alat, nanti kita coba. Kemarin dia memiliki kendala, dia sudah beli tenda N301, cuma nggak bisa nyambung, padahal jaraknya mungkin 200 meteran lah, 150 sampai 200 meteran lah. Begitu. Ini langsung saja kita ke yang empunya rumah. Ini teman saya, lama sekali nih nggak jumpa ini. Woi. Ya. Mantap. Wah, Gusti le, salaman dise. Haloan. Jadi gimana? Jadi ya kasusnya kemarin udah beli alat tenda N301, saya pasang di dalam, nembak ke rumah saya. Nah, nggak sampai. Terus di sekarang tenda N301-nya Udah dijual. Ada yang mau beli ya, alhamdulillah. Ada ya. Ya, jadi kasusnya begini, dia mau nembak wifi dari rumah omnya yang mau nembak ke rumahnya di seberang jalan sana. Jadi ini ada ujung jalan tuh. Nah, di seberang jalan itu ketutupan pohon, itu rumahnya si Tamam ini. Ini berarti rumah Omu ya? Ya. Nah, kita mau coba pakai alat-alat yang sudah saya persiapkan ini. Yuk, cus. Jadi sebelumnya si Tamam ini sudah beli tenda N301. Terus menurut saya dia itu salah instalasi sih. Salah nginstalnya gini, dia dipasang di dalam rumah dan dia nggak bisa nangkap sinyal gitu, karena jarak si tenda N301 dengan sumber wifi-nya itu jauh, apalagi ditaruh di dalam gitu, di dalam rumah kan juga tidak akan bisa nyaut sinyal wifi yang akan ditembakkan wifi targetnya gitu. Awalnya saya tuh bawa 2 alat. Yang pertama adalah tenda O3, kemudian saya bawa LAN 10 meter yang seperti biasanya di video saya yang sebelumnya sudah ada. Itu alat-alatnya sama persis sama router bekas IndiHome yang mereknya Huawei. Saya nggak tahu ini Huawei seri berapa sih. Nah, saya pakai router itu. Silahkan simak videonya berikut ini. Kita keluarkan. Saya bawa alat di rumah saya sih seadanya. Ada LAN, terus ini router bekas IndiHome, sama alat tempur kita yang pastinya adalah si tenda O3 ini 5 km. Nah, ini jadi begini, si omnya Tamam ini mau nyambung wifi di rumahnya Tamam di seberang jalan. Ini rumahnya, dan rumahnya di seberang jalan, jaraknya ya 100 meteran lah ya, kurang lebih 100 meteran kalau di Google Map. Pakai tenda N301 ternyata tidak bisa, karena kita butuh alat yang low budget. Kita pakai si tenda O3. Nah, si tenda O3 ini kita setting repeater karena rumahnya cukup kecil dan jaraknya cukup sepadan. Nah, oke, langsung saja kita akan coba si tenda O3 ini. Oke, ini tenda O3, kemarin sudah ada unboxingnya ya di channel aku. Kita cuma butuh ini saja.
dan silan ini aja. Kayaknya sih seperti itu. Lah, ini jelasnya apa mana itu? Oh iya, tak jelaskan jarak ini sih, Boy. Jadi jaraknya begini. Ini rumah omnya dan rumah Tamam itu di seberang jalan itu loh. Tutupan pohon ini loh, cuy. Nah, genteng itu. Nah, itu rumahnya Tamam. Yuk langsung saja kita coba tanpa banyak bicara. Jadi jaraknya sejajar ya, cuy. Ini nanti tak lihatin Google Map-nya. Seperti apa. Ini dan rumahnya segini, nah. Jadi jaraknya sejajar, makanya kita nggak usah pakai LAN dan mode repeater supaya menghemat biaya. Jadi kita nggak usah pakai router yang satunya. Itu kayaknya sudah cukup begitu. Yuk langsung saja kita coba instalasinya pakai tenda O3-nya. Cus. Sebenarnya di jarak segitu itu saya yakin pakai tenda N301 itu sebenarnya sudah bisa. Tenda N301 yang dimodif outdoor itu saya yakin bisa. Kalau ditempatkan di tempat yang sekiranya agak strategis di rumah itu, nembak ke wifi target dengan tenda N301 yang di video ini, saya yakin itu bisa gitu dan aman. Dan sudah lumayan cukup maksimal gitu. Hanya satu device itu saja kayaknya bisa. Caranya persis dengan video yang ini. Itu saya yakin bisa. Tapi karena di situ Tamam itu sudah menjual si tenda N301-nya, jadi saya adanya tenda O3, maka kita cari amannya adalah si tenda O3 ini. Dan karena omnya Tamam itu pengen yang low budget sekali, ya pokoknya terjangkau lah ya. Jadi saya gunakan tenda O3 di mode repeater karena ada beberapa alasan yang akan saya jelaskan di video ini. Oke, ini sudah diterapkan. Sudah dipasang. Jadi ini di POE ya. Di POE kita akan nyoba dulu di gantungan baju. Ini nanti kalau bisa kita akan pindah ke tempat yang strategis agak di atas lah, di rumahnya yang di sini atau di tiang itu juga bisa. Ini kalau bisa kita pindah tempatnya. Ini hanya percobaan aja. Ini pakai LAN untuk mengisi untuk dayanya ya, untuk power supply-nya tenda O3 ini ya. Nggak harus LAN sih ini harusnya kalau pakai mode repeater. Yang penting nancep aja, pakai roll juga bisa. Tapi karena ini rollnya nggak ada yang sepanjang ini, jadi kita pakai LAN untuk mengisi daya di tenda O3 ini untuk power supply-nya ya. Ini seperti ini jarak tembaknya. Nah, itu ke rumah yang ada di atap itu ya. Atap itu cukup dekat, tapi sayangnya ada jalan. Jadi jalan itu banyak lalu lintas berlalu lalang, itu kadang-kadang ganggu sinyal. Jadinya nanti kita pasang agak tinggi saja. Begitu. Ayo Mam, dipasang Mam. Oke, ngomong aman konten. Perlu diingat syarat-syarat menembak wifi adalah salah satunya ketika kita menembak wifi dari sini, dari tempat kita berdiri, minimal kita ke wifi target harus kelihatan. Itu syarat yang pertama. Kalau sudah tidak kelihatan, jangan berharap terlalu banyak kalau kita bisa nembak wifi tersebut. Makanya biasanya ya, kalau saya nembak wifi itu saya taruh di atas genteng. Nah, karena di titik di atas genteng saya berdiri itu ke sumber wifi itu masih kelihatan. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa menangkap sinyalnya begitu dengan alat-alat tersebut. Tapi kalau kalian sudah tidak terlihat, terhalang tembok atau pepohonan, tidak usah terlalu banyak berharap dengan alat-alat ini ya. Dan ada beberapa pertanyaan, kenapa saya taruh router saya itu di atas tinggi, itu sinyalnya low, tapi ketika saya taruh routernya di bawah sinyalnya malah tambah lebih baik. Nah, sebenarnya konsep point to point ya. Jadi wifi itu kan merambat lurus. Misal dalam satu rumah ya, router ditaruh di tengah-tengah rumah, di ruang tamu, supaya semua rumah tersebar gitu. Itu aja di dapur atau misal rumahnya satu lantai, di lantai 2 itu kadang nggak bisa dapat wifi dari router tersebut, apalagi wifi kita gitu loh. Nah, maka konsepnya adalah sebisa mungkin kita tegak lurus. Jadi misal rumahnya lantai 1, itu wifi-nya di lantai 2 itu tidak wifi-nya di lantai 2 saja tidak terbaca gitu. Apalagi kamu tembak dari jarak jauh itu
agak susah sih. Nah, maka konsepnya adalah sebisa mungkin kita tegak lurus ya. Karena wifi kan merambatnya lurus lah. Router itu merambatnya satu rumah. Tidak mungkin merambatnya di rumah tapi kita ngarahkannya ke tempat lain gitu kan. Agak susah kan jadinya nangkap sinyalnya. Itu tergantung instalasi kita juga sih. Nah, makanya di video ini saya pasang si tenda O3 ini di jemuran baju karena untuk mencari titik tegak lurusnya dengan sumber wifi yang ada di rumahnya si Tamam ini. Sebelumnya ingat di sini saya pakai mode repeater ya. Repeater itu menangkap dan menyebarkan. Jadi satu device tenda O3 itu bisa menangkap dan bisa menyebarkan, tapi kinerjanya akan kurang maksimal. Tapi alhamdulillah di sini bekerja dengan baik. Jadi si tenda O3 ini menangkap lalu menyebarkan ke sekitar tenda O3-nya. Jadi rumah itu bisa, rumahnya si omnya Tamam itu juga bisa kena repeaternya ya. Jadi mengextend lah ya, memperluas jarak jangkaunya. Ya, ini kita sambungkan sama tak ajari sih. di PoE sama juga yang di itu sambung. Oke, ambil adaptornya ke yang booder ya. Kita colok ke dalam. Nah, ini kita langsung colok ke dalam ya, lur. Jadi ini tendanya supaya kita colok langsung ke dalam. Mam. Ruwet ngono, Cuk, kayak masa depanmu. Nah, ini rumah omnya Tamam ya. Ono bae, Cuk. Tamam rak kondo tek mau Mbak Yu nih, aku dengan pede mlebu rumah ya. Ini tendanya sudah ada dayanya. Ini ya. Yuk kita setting pakai HP-nya Tamam karena HP-ku tak bikin untuk video saja. Di part yang ini saya sorry sekali karena saya tidak nyadar, karena kemarin saya sangat masih pilek juga, masih agak tidak enak badan. Jadi saya itu menyebarkan videonya pakai mode portrait. Jadi kalau teman-teman tidak nyaman atau sedulur-sedulur tidak nyaman dengan video yang bagian ini, saya sarankan untuk melihat video saya sebelumnya. Kalau tidak paham silahkan kalian lihat video saya yang sebelumnya, caranya hampir mirip, cuma kita pakai mode yang namanya universal repeater ya. Oke, baiklah, kita akan menyeting tenda O3 ini lewat HP saya saja karena HP-nya Tamam ternyata kameranya bagus. Jadi kita setting, kita hidupkan wifi. Ini pakai Realme 5 ya. Ini wifi-nya Tukuyam ini tersambung tapi nggak bisa internet di sini ya. Kita sambungkan tenda O3-nya ini. Terus kita pakai software browser, terserah kalian. Nah, seperti ini. IP-nya ini ya. IP-nya ketik saja di sini 192.168.2.1. Ini adalah IP tenda O3-nya. Kalian akan tersambung dibawa ke home login seperti ini. Nah, di situ sudah disertakan password dan username dan passwordnya secara manual. Kalian ketik aja admin dan admin. Oke. Nah, di sini akan dibawa ke quick setup. Kalau kalian pengen ganti nama password wifi-nya, kalian pergi aja ke network. Sorry, kalian pergi ke wireless, kok network woy. Lah ini ada namanya, kalian ganti saja namanya. Sorry. Kalian ganti saja namanya di sini. Kita namai siapa gitu ya. Ini untuk membuat SSID yang baru. Namai Taman anjing. Yes, ini lah. Terserah lah. Security mode, kalau kalian pengen ngasih password bisa WPA, WPS atau WPA 2, terserah. Dan kalian tinggal masukkan kodenya di sini. Tapi saya nggak akan nyeting router ini sebagai itu ya, punya SSID sendiri. Kita akan pakai SSID yang dari sana. Kita setting di universal repeater
Jadi SSID-nya persis yang di repeat ya, nggak pakai passwordnya itu sama seperti yang di sana. Bisa gunakan Universal Repeater atau WSP, sama saja kalau kasusnya seperti ini. Kita pakai Universal Repeater saja, terus ketik next. Universal Repeater aja, next ya. Udah apa untuk pilek. Nah, ini dia sinyalnya memang sangat sedikit ternyata di sini, kebaca di tenda O3-nya. Tapi mari kita coba saja. Yang ini ya wifi-nya ya. Oh, sorry. Ini wifi-nya. Yang channel 9 ini. Main 77 dBm. Tapi kita coba saja apakah bisa connect. Kita enter key-nya ya. Kita enter password wifi yang akan kita tembak tadi. Sorry boy. Nah, setelah kita masukkan password akan ada IP address dan subnet mesh seperti ini. Kita klik next, kita save saja, dan dia akan reboot otomatis seperti ini ya. Di video ini saya memakai mode repeater. Mode repeater adalah menangkap dan menyebarkan melalui jaringan wireless ya, melalui jaringan wifi. Jadi satu router tenda O3 ini dia bisa menangkap wifi dan menyebarkannya sekaligus dalam waktu yang bersamaan di tenda O3 ini. Dan fungsi kabelannya bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk mempower supply dayanya, karena tenda O3 ini tidak bisa hidup tanpa kabelan karena dia konsepnya adalah PoE splitter ya. Jadi dia harus ditancapkan ke PoE splitter dulu, ke alat yang namanya PoE splitter dulu. Nah, di PoE disambungkan pakai LAN. Nah, di PoE splitter itu dia nanti akan dikasih daya melalui adapter. Di sini karena nggak ada roll, jadi kalian kalau beli tenda O3 kalian akan dapat kabelan sepanjang 1 meter. Kalau kalian mau narik kabel roll sampai ke adaptornya dengan LAN yang 1 meter itu juga bisa. Kalau mau menggunakan cara seperti saya seperti ini juga bisa. Yang penting si tenda O3 ini dapat suplai daya dari adapternya ya. Jadi konsep LAN-nya di sini adalah itu, bukan untuk menyebarkan jaringan tapi hanya untuk power supply saja ke tenda O3-nya. Ya oke, sudah 100%. Nah, kita hapus dan kita akan cek wifi-nya ya. Nah, dia mengcloning wifi persis dengan yang ditembaknya. Kita tinggal masukkan kata sandinya saja. Oke, dia terhubung ya boy. Kita akan lihat apakah bisa nyambung ke YouTube. Saya lur main dulu fanmatch alter iconic. Bisa ya, ini connect wifi. Speednya seperti itu. Kita akan coba tes speed. Ya oke. Kita akan coba tes speed. Ini speed wifi tembakannya. Pakai Telkom ya. Pakai IndiCrud 10 Mbps kecepatan unduhnya. Karena Tamam memang pakai IndiHome yang 10 Mbps di rumahnya. Dan ini kecepatan unggahnya hampir 2 MB. Hampir 2 megabit per second ya ini. Nanti saya akan bandingkan kecepatannya di rumahnya Tamam. Jadi sudah berhasil dan ini bisa connect sampai hampir ke seluruh rumah ini. Mari kita coba di agak belakang sana ya. Agak belakang sana. Si tenda ini bisa meripitkan sampai sana enggak? Kira-kira kita bawa sampai sana. Ini saya nonton YouTube. Ini saya scroll nih untuk membuktikan terus. Nah, oke. Tak bawa terus ini sampai ke kelopo-kelopo nih bayi. Sampai ke belakang sini. Sampai ke belakang sini sinyalnya masih full saja. Sampai ke sini buih. Dan rumahnya berakhir di sana ya. Jadi di belakang sini masih bisa nonton YouTube. Tuh, masih bisa ya. Masih bisa boy. Masih bisa. Dan kita klik juga masih bisa.
nonton YouTube. Jadi ini bisa menyebar ke seluruh rumahnya ya. Rumahnya yang itu ya. Ini kebun. Jadi si tenda itu bisa meripitkan sinyal dari sana sampai ke kebun-kebun ini dan masih full barnya. Lebih dari cukup ya. Oke, jadi nanti kita akan bandingkan di tempatnya Tamam sinyalnya juga seperti apa. Ini adalah kecepatan WiFi dari tempat rumahnya si Tamam, bukan rumahnya omnya ya. Kita nembaknya tadi kan dari rumahnya omnya, tetapi ini adalah dari rumahnya si Tamam dan saya itu berdiri dekat banget dengan router. Dan sekian tutorialnya. Kalau kalian tidak paham silahkan komentar di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan dan pengen dijawab atau pengen sharing-sharing bareng, silahkan bergabung di grup Telegram di link di deskripsi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.